Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Namo Buddhaya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali saya di segmen Selobi Omnivora Channel. Bersama saya Jeratapakan Selobi akan berbincang-bincang dengan Yang Mulia Mas Panji Satriawangsa. Siapa yang tidak kenal dengan Lombok terkait dengan keindahan pantainya? Mungkin sederet pantai yang cantik banyak diketahui oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah Pantai Kuta Mandalika. Kemudian beberapa pantai yang juga fenomenal terkait dengan sejarah-sejarah yang telah lalu akan saya perbincangkan secara eksklusif bersama Yang Mulia Mas Panji Satriawangsa. Simak wawancara berikutnya di Selobi Omnivora Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang Mulia. Waalaikumsalam. Iya, kembali saya Jeratapakan Selobi ingin berbincang-bincang terkait dengan suatu cerita mitos ataupun cerita sejarah ataupun cerita tentang keberadaan yang sesungguhnya yang pernah terjadi di wilayah Lombok ini. Pernah kami mendengar terkait dengan ritual bau nyale. Dan ini mengisahkan seorang putri cantik yang bernama Putri Mandalika. Apakah ini ihwal daripada Kuta Mandalika dinamai dengan Mandalika itu sendiri? Mungkin Yang Mulia bisa bercerita kepada masyarakat. Ya, jadi salah satu legenda yang sangat populer di Lombok adalah tentang Putri Mandalika. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Lombok ini adalah negeri para dewi. Negeri para dewi. Nah, jadi figur-figur yang populer, yang terkenal di Lombok ini adalah justru dari kalangan perempuan. Nah, tadi ada Dewi Anjani. Dewi Anjani. Ada Dewi Dyasita. Dewi Dyasita. Nah, jadi permaisurinya Betarindra. Ada Dewi Cilinaya di Bayan. Bayan. Ada Dewi Mandalika dan lain-lain. Betul. Jadi figur-figur yang terkenal di Lombok ini, baik figur mitologis, figur legenda maupun figur sejarah, itu kebanyakan dari perempuan. Nah, salah satu yang sangat populer yang hampir tidak ada orang Lombok yang tidak tahu adalah tentang Putri Mandalika. Putri Mandalika. Seperti apa kisah pertamanya terkait dengan Putri Mandalika ini? Kalau kita dengar dari kisah dari orang tua kita bahwa Putri Mandalika ini adalah putri dari Raja Tonjong Beru, namanya di wilayah selatan Pulau Lombok itu. Kemudian yang konon karena kecantikannya ya menarik hati dari para pangeran dari berbagai penjuru negeri, dari Lombok maupun di luar Lombok untuk meminangnya. Nah, namun ketika para pangeran-pangeran ini meminang, oleh orang tuanya diserahkan ke Putri Mandalika. Siapa yang akan dia terima? Dipilih ya, seperti itu. Diberikan kebebasan untuk memilih salah satu. Nah, jadi itulah sebenarnya di Lombok ini salah satu tradisinya itu adalah jodoh seorang perempuan itu ditentukan oleh perempuannya sendiri. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Ataupun perjodohan seperti itu, Yang Mulia ya? Tidak ada. Tidak, kecuali perjodohan antar keluarga dekat. Baik. Tapi kalau di luar keluarga tidak ada perjodohan. Diserahkan sepenuhnya kepada sang anak. Sehingga kalaupun nanti yang dipilih sang anak itu tidak cocok dengan orang tuanya tidak bisa menghalangi. Paling dia hanya bisa mengeluarkan sang anak dari keluarga, tapi tidak bisa menghalangi si anak untuk menentukan pilihannya itu. Berarti benar-benar ada asas kebebasan. Betul-betul di adat Sasak itu sejak dahulu kala memberi hak penuh kepada seorang perempuan untuk menentukan jodohnya. Itu juga nanti kenapa ada praktik selarian di Lombok, karena filosofinya itu memberi kebebasan. Termasuk
di kisah Putri Mandalika ini. Iya, seperti apa ketika dia diberikan kebebasan oleh orang tuanya untuk memilih? Ya, akhirnya Putri Mandalika melakukan perenungan panjang. Jadi tidak semerta-merta beliau menerima dan memutuskan. Perenungan panjang, meminta petunjuk Tuhan dan sebagainya. Akhirnya dari mendapat pencerahan dari kontemplasinya lah ya, perenungan itu berhari-hari baginya, karena baginya dia adalah representasi dari masyarakatnya. Apapun yang terjadi sama dia ini bisa berpengaruh terhadap rakyatnya. Pengaruhnya luas juga hubungan diplomasi kala itu. Benar. Ya. Sehingga dia tidak sangat menyadari dia tidak boleh gegabah. Betul. Karena akan punya pengaruh. Nah, sehingga setelah dia coba renung panjang, bila menerima salah satu, otomatis yang lain akan kecewa. Betul sekali. Dan kekecewaan ini bisa berdampak hal-hal yang negatif, kurang bagus. Bisa retaknya hubungan, malah bisa yang paling berbahaya kalau terjadi perang gara-gara itu. Betul sekali yang lalu sehingga kemudian beliau memutuskan untuk menjadi milik bersama. Menjadi milik bersama. Ya, seperti apa ceritanya untuk menjadi milik bersama? Ya, jadi awalnya akhirnya pada waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 20 bulan 10 penanggalan Sasak, ya, Almanak Sasak. Jadi beliau mengundang semua pelamar-pelamar beliau dan semua masyarakat untuk mendengar keputusannya. Baik, seperti apa keputusan daripada Putri Mandalika kala itu? Iya, jadi kemudian diadakanlah acara di Pantai Selatan untuk mendengar keputusan Putri Pantai Mandalika. Apa namanya? Pantai Segar atau Segar? Sebenarnya persisnya tempatnya tidak diketahui. Karena Nyali ini kan ada di hampir seluruh kawasan pantai di Lombok Selatan. Baik. Bahkan di luar daerah Lombok pun ada. Banyak. Nah, ada persisnya. Tetapi kemudian yang diyakini beliau mengambil keputusan itu di rapat besar lah ya, sangka situ di Pantai Segar. Baik. Pantai Segar di Kute yang sekarang masuk dalam komplek Mandalika Resort. Nah, jadi ada bukit di Segar itu. Iya. Di sanalah beliau di hadapan semua masyarakat dan para pelamar itu menyampaikan. Nah, hampir menjelang maghrib waktu itu, konon begitu dalam legendanya. Jadi dari atas beliau berpidato bahwa saya tidak bisa memilih satu di antara kalian, para pelamar itu. Karena seperti tadi, kalau memilih salah satu khawatir akan terjadi keretakan. Untuk itu saya memilih untuk menjadi milik kalian semua. Kan bingung, jadi milik semua gimana? Hanya hening semua kan? Kan orang berpikir gimana caranya menjadi milik semua. Nah, tiba-tiba kemudian beliau menceburkan diri. Kan di belakang itu ada, di belakang bukit itu kan ada lautan lepas. Pantai Segar itu terjun ke laut. Kemudian histerislah semua masyarakat, semua pelamar termasuk keluarganya, dicarilah ini kan, dicari sampai pagi, dicari kan, semalam-malam tuh dicari, sambil orang histeris kan mencari. Akhirnya ternyata pagi itu sekitar jam 4 ya, menjelang subuh itu ditemukanlah sejenis cacing. Nyali ya? Nyali itu.
Nah, kemudian oleh masyarakat, itulah yang dianggap sebagai jelmaan dari Putri Mandalika. Bagaimana bentuk cacing atau nyali yang dikenal dengan perwujudan daripada Putri Mandalika itu? Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini. Jadi mungkin panjangnya sekitar 50-60 meter ya. Bahkan ada yang bahkan ada yang 1 meter. Sampai 1 meter. Ya. Dan bentuknya itu seperti apa? Ini, seperti kabel ini. Kecil-kecil seperti itu. Kecil-kecil seperti ini, persis sudah. Gini dan ada besar-besar seperti ini. Baik. Nah, tapi kemudian itu kan ketika keluar itu kan putus-putus. Sehingga kadang-kadang yang kita temuin bervariasi. Iya. Panjangnya. Ada yang 20 cm sampai 1 meter. Ada ya 50 cm. Jarang karena terputus dia kan? Iya. Karena cepat sekali putus. Berarti nyali ini datangnya pada kurun waktu tertentu. Dengar-dengar ini pada bulan Februari hingga Maret itu. Ya, jadi penanggalan Sase-Sasak kah? Ya. Jadi yang pasti sesuai dengan janji Putri Mandalika. Dan beliau waktu pidato itu menyatakan bahwa bila mana kalian ingin menemui saya kembali, maka datanglah seperti saat ini, yaitu pada tanggal 20 bulan 10 tahun Sasak. Dan itu benar terjadi setiap tahun. Jadi Mandalika tidak pernah ingkar janji. Tidak pernah ingkar. Jadi setiap tanggal 20 bulan 10 pasti beliau hadir. Dalam bentuk nyali. Wow, luar biasa. Sehingga itulah yang menyebabkan adanya ritual bau nyali. Ritual bau nyali yang kemudian dihadiri setiap tahunnya oleh ribuan orang. Ribuan orang warga Lombok atau juga dari luar daerah? Ribuan orang warga Lombok dan belakangan kemudian dijadikan event wisata oleh pemerintah dengan mengundang tamu-tamu dari kehormatan dari wilayah lain, bahkan tamu-tamu wisatawan dari luar negeri kan? Dari negara lain seperti itu ya. Jadi ketika ritual bau nyale dengan penanggalan Sase-Sasak seperti yang dikemukakan oleh Putri Mandalika sesuai dengan janjinya kala itu, bagaimana nyali ini berkumpul di pantai Lombok? Apakah di seluruh atau sepanjang pantai Lombok ada nyali atau cacing? Ya. Jumlahnya ribuan berarti yang mulia? Jutaan. Jadi jutaan pemirsa. Kalau dari segi biologi, menurut para ahlinya, jadi itu munculnya nyali ini kan sebenarnya untuk bereproduksi. Jadi dia bereproduksi sekali setahun. Jadi keluar itu untuk memijah istilahnya. Jadi bereproduksi, memperbanyak diri. Nah itu terjadi ketika bulan Perbani istilahnya. Jadi ketika pasang surut tertinggi. Jadi air pasang tertinggi dan surutnya tertinggi. Baik. Jadi itu menurut ahlinya itu namanya bulan Perbani. Ya. Jadi di sanalah kemudian nyali ini keluar dari habitatnya di karang-karang. Dan ini sebenarnya nyali ini dari Madagaskar sampai Fiji itu ada. Wow. Ada. Jadi dan di banyak tempat itu dikaitkan dengan putri. Makanya ada seorang penulis Barat yang menulis tentang ini Oppenheimer ya. Oppenheimer yang dalam teorinya bahwa sebenarnya pusat peradaban zaman dulu itu di Nusantara yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Baik. Nah, jadi Surga yang Hilang bukunya itu salah satu dari indikasinya adalah bau nyali itu. Karena menurut beliau dari hasil penelitiannya kan 30 tahun. Dari Mediterania di barat sana, terus Madagaskar, terus di Sumatera, Jawa, anggaplah Nusantara, sampai ke timur Fiji sana, itu ada kisah tentang putri-putri laut. Menurut beliau, ini tidak mungkin kebetulan. Tidak mungkin kebetulan kok ada kisah putri laut. Kok dari barat sampai timur kok sama ada kisah putri laut. Mempunyai cerita sendiri ya, legenda wilayahnya. Legenda kok tidak mungkin kebetulan. Berarti ini pasti berasal dari induk budaya yang satu yang kemudian menyebar. Nah, kalau dari induk budaya yang satu tidak mungkin yang dari barat ke timur kan? Tidak mungkin dari timur ke barat, pasti dari tengah baru menyebar ke timur, barat, utara, selatan. Nah, jadi Mandalika itu adalah salah satu indikasi bahwa
Nusantara ini adalah dahulunya adalah pusat peradaban sebelum menyebar ke tempat lain di seluruh dunia. Begitu di Oppenheimer itu disebut Putri Mandalika Bonyali itu di bukunya Oppenheimer itu. Baik, berarti itulah salah satu indikasi sehingga meluasnya peradaban, kemudian seperti folklore tentang apa namanya putri-putri yang dari di Jawa kan ada Nyi Roro Kidul. Iya betul. Ternyata di hampir semua tempat ada kisah tentang putri laut. Dan kemudian terkait dengan Bau Nyale itu sendiri yang dalam bentuk perwujudan Putri Mandalika dipercaya oleh seluruh masyarakat Lombok. Untuk apa ketika cacing-cacing ataupun nyale-nyale itu hadir di sepanjang pantai Lombok? Biasanya masyarakat mempergunakannya untuk apa? Melihat jumlah yang jutaan seperti itu yang mulia. Jadi rupanya setelah tangkap, ternyata dia enak. Bisa dimakan kan? Bisa dimakan. Jadi itu masyarakat ada yang membuat jadi pes. Oh itu enak sekali, dibakar jadi pes. Kemudian ada yang dimasak langsung. Nah kalau ingin tahan lama itu dipes, dibakar. Nah uniknya bungkus sisa bakar ini, kalau istilahnya di Lombok lepetannya itu terbuat dari apa lepetannya tuh? Dari daun kelapa. Daun kelapa. Jadi itu dimasukin, itu dibakar. Nanti kalau sudah habis nyalinya, jadi sisa-sisa sedikit dan lepetannya itu dijadikan untuk mengusir hama Anda. Jadi ditaruh di tegalan, di tanda di sawah. Itu dulu mengusir hama. Hama semodel apa? Mungkin kupu-kupu kecil atau? Mungkin, pokoknya pengganggu padi lah ya, pengganggu padi. Dan itu dari UNRAM pernah meneliti itu. Jadi salah satu tesisnya tentang penggunaan lepetan nyale untuk mengusir hama. Dan itu terbukti yang mulia? Menurut penelitian terbukti, dan tidak mungkin masyarakat bertahun-tahun menggunakannya kalau tidak terbukti kan? Kan dari tahun ke tahun itu dipakai untuk mengusir salah satu. Berarti Putri Mandalika itu juga lambang suatu kesuburan dan kemakmuran. Jadi diambil sehingga menjadi milik bersama seperti itu. Jadi lambang kemakmuran. Juga adalah lambang cinta kasih. Iya, ulas asih karena menyayangi. Di upacara Bau Nyale itu dipergunakan oleh masyarakat untuk mencari jodoh. Ya termasuk orang tua kami itu dulu membuat janji menikah itu di Bau Nyale. Di Bau Nyale. Meskipun beliaunya itu tidak manis dalam percintaan, mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri, tetapi dia tetap menebarkan aroma cinta kasih, dengan memasangkan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus pasangan suami istri. Jadi di sana orang kan pendekatan antara muda-mudi di acara itu. Makanya dulu kan ada istilahnya belakak ya, itu cara menyampaikan isi hati lewat pantun-pantun. Berarti itu terbukti kalau itu dan berhasil. Terbukti orang tua saya dan tanya orang-orang tua di selatan itu pasti dulu pernah berjanji di Bau Nyale. Berjanji di Bau Nyale. Makanya pasca Bau Nyale itu banyak yang menikah. Baik. Karena di sana dia berjanji untuk menikah. Yang belum menikah di sana dia pendekatan. Oh dilihat, oh ada gadis. Makanya dibawa apa istilahnya? Sembahan. Kemudian dalam perwujudannya daripada Bau Nyale ini ada ritual apa yang dipersembahkan kepada Putri Mandalika dalam ritual Bau Nyale itu? Yang bentuk natura tidak ada. Tidak ada persembahan seperti buah-buahan kah, bunga-bungaan atau perhiasan emas seperti tempat lain? Tidak ada. Jadi kehadiran dari masyarakat yang banyak mungkin itu sudah cukup membahagiakan beliau mungkin karena kesepakatannya sebelum beliau menceburkan diri adalah kehadiran mereka saja. Ketika mereka kangen dengan Putri Mandalika, datanglah pada tanggal 20 bulan 10. Jadi tidak ada persembahan sama sekali. Dan tanpa beban tapi memberikan energi cinta kasihnya. Memberikan energi. Jadi energinya memberi. Bukan untuk menerima kira-kira begitu. Selain untuk dimakan ataupun dikonsumsi, kemudian untuk dipasangkan di sawah menjadi elemen kesuburan atau membebaskan dari hama, apalagi khasiat daripada nyale pada ritual Bau Nyale itu? Bisa menyebabkan penyakit kah? Ya, beberapa, dan menjadi yang umum di masyarakat kita dijadikan bumbu.
Jadikan bumbu. Ya, bumbu apa itu? Jadi itu ditaruh, namanya mansin kalau di sini Mansin. ya. Jadi itu ditaruh di bumbung bambu. Oh, bumbungnya terbuat dari bambu, Ya, kemudian jadi nanti itu bisa sampai setahun. Jadi sebelum ada fitsin bumbu-bumbu itu masa kita pakai itu. dia Itu dikemas paling dalam enak. bentuk serbuk. Nah, dicair aja. Jadi nanti sedikit pas masak itu. Diisi. Nah, diisi. Kan dia mencair lama-lama, kan dia mengair. Nah, enggak diisi. Kan dia mencair, kan cair dia. Nah, ini maklum dia lembut kan? Iya. Kalau sudah lama kan melebur dia. Iya, nyali. iya. Nah, itulah. Cairnya itu jadikan bumbu. Jadikan bumbu. Mangsin istilahnya kalau di Mangsin. Lombok. Kemudian rasa dari mangsin itu dominan apa? Asinkah, maniskah, atau seperti apa? Atau campur-campur? Gurih. Gurih. Ya, Berarti- membuat gurih makanan, makanya jadi bumbu. Berarti tidak ada MSG seperti saat sekarang Zaman ini itu ya. nggak ada. Itulah Natural jadi- sekali. Natural sekali. Dan itu khasiatnya luar biasa sekali, dan sampai saat ini benar-benar fenomenal cerita Putri Mandalika tersohor hingga ke seluruh daerah. Ya. Kemudian apakah itu yang menyebabkan Kuta Mandalika dinamai dengan Mandalika? Benar, karena ternyata di wilayah tempat upacara Bonyali ini tuh alamnya indah sekali. Betul. Jadi pantai, kemudian dipadu dengan di belakang kan gunung, Iya, kemudian pasir putih. pasir putih dan bukit-bukit karang. Karang-karang, kemudian ada karang-karang yang kecil. Kecil. Memang perpaduan yang indah sekali. Cantik. Sehingga memang sudah dari dulu dijadikan tempat wisata. Iya, iya. Nah, kemudian tahun 90 oleh LTDC namanya dulu, Lombok Tourism Development Corporation, dipersiapkan untuk kawasan wisata terpadu yang disebut dengan Mandalika Resort. Iya. Dan saat sekarang ini sudah kita dengar bersama bahwa Kota Mandalika semakin maju ke depannya dengan diadakannya ada Formula One, Ya, MotoGP. kemudian MotoGP, dan masih seabrek lagi juga dermaga-dermaga berbandrol kapal pesiar. Ya. Seperti itu, banyak sekali wacana-wacana dan juga aplikasi nyata yang bisa kita dapatkan daripada Benar. Kota Mandalika itu. Kita berharap itu membawa kesejahteraan sebagaimana spirit Mandalika ya, menjadi milik bersama, menjadi dapat menjadi kesejahteraan bersama. Artinya dengan adanya program-program perwisata yang luar biasa ini, jangan sampai masyarakat kita di sekitar itu justru tidak sejahtera. Tidak ada ketimpangan sosial Jangan seperti sampai itu ya. ada ketimpangan Ketimpangan sosial dan kesenjangan. Ya, jangan sampai Mandalika menangis kan. Tanahnya dibuat jadi wisata tapi masyarakatnya miskin. Nah, jangan sampai begitu. Kawasan wisata ini benar-benar berdampak positif dan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat sekitar dan masyarakat luar pada umumnya. Ya, insya Allah ya, semoga saja apa yang diharapkan Putri Mandalika itu menjadi milik bersama, juga memberikan kesejahteraan secara nyata kepada masyarakat dan rakyatnya. Ya. Karena beliau pada intinya sayang sekali dengan seluruh masyarakatnya Ya, benar. dan seluruh orang yang ada di belahan bumi manapun, sehingga tidak ingin menyakitinya. Terbukti dengan adanya nyali itu yang bisa difungsikan dari makanan, kemudian untuk tumbuh-tumbuhan, segala elemen, segala segmen bisa bermanfaat dari nyali itu sendiri. Dan kini Kuta Mandalika benar-benar seperti seorang putri cantik yang menjadi pengamatan seluruh wilayah ataupun seluruh masyarakat untuk memilikinya. Harapan kita tentu adalah yang terindah dari suatu wilayah, berawal dari legenda, berawal dari mitos, berawal dari cerita rakyat, berawal dari sejarah, maka suatu lokasi ataupun tempat menjadi istimewa. Dan demikian tadi adalah tentang Putri Mandalika yang menjadi cerita bersejarah, legenda terkenal, bahwa beliau senantiasa memberikan kesejahteraan serta kebahagiaan kepada seluruh insan yang ada di muka bumi ini. Semoga spirit beliau, seorang Putri Mandalika, putri cantik yang memberi kemakmuran, senantiasa tersebar di setiap elemen ataupun segmen wanita-wanita yang berada di muka bumi ini. Berbahagialah Anda yang memiliki wanita seperti Putri Mandalika, dan semoga spiritnya menyebar ke seluruh belahan bumi ini. Mungkin saya tambahin sedikit, Mandalika juga adalah simbol independensi seorang wanita. Independensi, ya, berarti kemerdekaannya dia. Keberadaan seperti tadi, dia
sangat independen dalam memilih jodohnya, menentukan masa depan rakyatnya atas dirinya gitu ya. Jadi itu simbol independensi perempuan Sasak. Dan semoga simbol ini juga menjadi simbol independensi wanita di seluruh dunia. Baik, begitu. Insya Allah, semoga ya apa yang diharapkan seperti itu, adanya kebebasan, hak asasi, freedom, human of right yang menyebar ke seluruh dunia. Hakikat perempuan sebagai unsur perdana, unsur muatan yang memang dikenal negatif, tetapi bisa diaplikasikan untuk menjadi positif, bahkan memberi kebahagiaan seperti hakikat cerita legenda Sang Putri Mandalika. Akhir kata saya Jentapakan Selobi Omnivora sebagai pembawa acara pada kali ini di channel Selobi Omnivora Channel. Pamit undur diri dan terima kasih Anda telah menyaksikan channel ini bersama Yang Mulia Mas Panji Satriawangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om.